98,8 FM Bandung, inspirasiku sahabat mereka semuanya. Hai, apa kabar? Kembali lagi bareng Denny di sini. Kalau dengerin lagunya Romaria, Malu Sama Kucing, pasti langsung ngeh dengan suaranya, dengan sosoknya ya. Tapi sekarang itu kan zaman masih anak-anak ya. Nah, kalau sekarang sepertinya udah remaja ya, bukan anak-anak lagi ya. Betul. udah bukan anak-anak lagi. Jadi saya nggak bisa manggil ini lagu anak-anak lagi ya. Iya, sekarang udah beda lah ya. Udah beda banget. Udah beda banget. Dan sobat mereka semuanya di Ngusik, ngobrolin musik bareng Romaria di sini. Halo. Nah, ini dia yang malu sama kucing. Malu sama kucing, saya mah malu sama siapa ya? Malu sama siapa nih? Saya mau sama diri sendiri. Jangan dong. Tapi sekarang nggak malu kan? Udah nggak malu dong. Aduh, aku udah capek gitu loh sama pertanyaan itu. Cuman ya enggak dong. Udah enggak ya. Itu tapi dulu sekarang aja dulu. Dulu ya. Udah nggak malu sama kucing. Tapi udah enggak sekarang. Menggemaskan kucing kan? Iya. Nggak takut kan sama kucing kan? Enggak dong. Enggak ya. Jangan dong. Masa lagunya malu sama kucing tapi takut sama kucing? Takut sama kucing, masa jadi takut sama kucing meong-meong. Sekarang ada Romaria yang pastinya ini datang ke sini bukan malu sama kucing lagi. Sudah tapi lewat itu. Sudah lewat waktunya ya sekarang. Ini di albumnya Superhero. Iya. Dan juga ini di album pertama ya. Di masa anak-anak. Di masa anak-anak. Sekarang udah remaja, mungkin sesi remaja, album baru. Amin. Kalau sekarang single dulu. Single dulu aja pelan-pelan ya. Dulu, pelan-pelan ya. Ini baru muncul lagi dengan mungkin dengan ini ya, image baru ya. Bisa dibilang begitu. Image baru, bukan anak-anak lagi tapi remaja. Ada lagu apa sih sekarang? Yang pastinya lagu terbaru itu sangat beda dengan Malu Sama Kucing yang dulu ya. Beda banget. Mungkin kalau sekarang aku pengen ikutin, karena aku terinspirasi dari Kak Mahalini, Kak Ziva, jadi aku bikin lagu galau. Lagu galau. Gitu. Nah, ini lagunya, ini judulnya Ujung Jalanmu Diriku. Ujung Jalanmu Diriku. Ya. Ini kenapa tiba-tiba langsung? Oh, ini kan berapa lama nih sampai sekarang memutuskan udah balik lagi deh dengan lagu yang mengimagekan Romaria yang dewasa ataupun yang remaja. Yang pastinya udah dari lama banget sih, karena Roma sempat gap year juga ya, sekitar 4 tahun. Karena di situ Roma pengen fokus dulu ke pendidikan Roma kan, sekolah, karena masih SMP di situ kan. Terus karena umurnya nanggung juga, bingung mau ke anak kecil apa mau ke lagu dewasa juga gak bisa kan, terlalu kecil gitu. Jadi di situ Roma memutuskan untuk fokus dulu di sosmed, bikin konten, bikin cover lagu orang. Terus habis itu karena Roma sering cover, jadi di sosmed tuh pada bilang, Roma kapan lagi sih punya lagu? Jadi kan aku kepancing ya, kayak iya juga sih, karena aku kangen manggung juga kan, kangen ketemu sama fans Roma gitu. Jadi hadirlah dengan single baru ini, Ujung Jalanmu Diriku. Nanti kita play ya, boleh dong. biar mungkin ngegalau bareng. Dan juga biar nggak kaget juga ya. Iya, betul. Peralihan dari Malu Sama Kucing tiba-tiba ada di ujung jalanmu diriku. Ya, gitu. Ini yang nyiptain siapa nih? Yang nyiptain ada salah satu songwriter namanya Kak Jose Ali. Terus aku sempat ikut campur juga di pemainan nada-nadanya. Jadi pas workshop itu pertama tuh justru dibikin nadanya dulu, baru lirik. Jadi pas nadanya dulu, terus habis itu aku tuh cerita tentang pengalaman pribadi aku lah, soal percintaan di SMA. Makanya lagu ini tuh dari kisah aku sama teman-teman aku. Ada teman-temannya. Apakah itu cuma pencitraan teman-teman, pengalihan isu dari teman-teman? Enggak. Cuman emang karena kalangan aku pada ngerasain kayak gitu, jadi mungkin ya bisa lah gitu. Tapi ya terutama pengalaman aku sih. Jadi bukan teman-teman ya? Iya, gitu deh pokoknya. Saya mau mengkorek-korek nih, gimana nih? Ya begitulah masa SMA gitu kan. Ya masa SMA tuh masa-masa yang paling indah ya. Iya, bisa dibilang. Nanti udah. Cuman ini nggak indah loh, kan galau. Jangan salah, nikmati kegalauan sebelum kegalauan itu hilang. Ini harus dinikmati ya. Harus dinikmati. Itu apalagi SMA ya.
Itu pokoknya lagi seru-serunya. Lagi seru-serunya lah. Oke, ini kalau ngomongin tentang lagunya dulu deh, Ujung Jalanmu Diriku. Ini nyeritain apa nih? Tadi kan mungkin kalau tadi udah dibilangin sama Roma ini tentang pengalaman pribadi. Nggak pribadi sih sebenarnya, banyak juga yang ngalamin. Cuman kan karena aku yang ngalamin, jadi aku cerita ke songwriternya terus ditulisin kan. Jadi pokoknya ceritanya tentang misalnya kita punya hubungan atau bahkan cuma suka-sukaan, tapi kita harus ngelepasin dia demi dia mencapai cita-citanya. Cuman Roma tuh masih ada harapan buat dia tuh untuk balik. Jadi ujung jalanmu diriku. Oke. Kutunggu dirimu. Kutunggu dirimu. Yaudah. Karena ini aku cerita nih. Silakan. Jadi pas di masa SMA itu, pas aku kelas 1, aku sukanya sama abang kelas. Kelas 12. Nah, pas aku naik kelas kan dia lulus. Jadi kan berjarak. Sebenarnya kalau lagi demen-demennya ya kenapa enggak, kan masih banyak kan. Suka banyak yang kasusnya kayak gitu kan masih. Iya. Tapi akhirnya harus berpisah lah di situ ya. Karena dia harus lulus, harus ngejar cita-citanya juga buat kuliah di luar kan. Tapi sekarang masih kontak. Paling ngeliat-liat story doang sih, belum yang kayak gimana. Stalking sosmed ternyata. Tapi itulah Gen Z ya. Begitulah anak zaman sekarang. Tapi masih berteman baik lah ya. Masih. Baik ya. Oke. Masih ya. Begitulah. Ini ada gambarnya nanti. Jangan. Oke. Nah, ini kan dulu sempat Little Miss ya? Little Miss. Itu pertama kali masuk ke dunia entertain lah ya. Masuk ke dunia entertain itu di Little Miss Indonesia tahun 2000. Pokoknya pas aku berarti sebelum superhero, sebelum Malu sama Kucing. Jadi di situ aku ikut kompetisi dulu karena direkomendasiin kayaknya sama abang, seingat aku. Terus papa mama setuju banget dong. Karena aku kan dari umur 3 tahun aku tuh suka banget nyanyi. Walaupun liriknya salah tapi aku tetap nyanyi aja. Terus kayak di situ baru abang bilang, "Ade mau coba nggak buat ikut kompetisi gitu-gitu kan. Siapa tahu bisa terkenal lah gitu kan." Terus Roma yang kayak mau aja dong, karena maksudnya hobi Roma, jadi Roma excited gitu kan. Terus habis itu pas pertamanya tuh malah tuh Roma tuh dance dulu. Roma nge-dance dulu. Habis itu sama salah satu jurinya dibilang, "Kamu bisa nyanyi nggak?" Terus ya udah, akhirnya di situ aku baru mulai nyanyi. Terus puji Tuhan aku juara 1 di situ. Terus aku masuk salah satu manajemen, terus dibikinin lagu Malu sama Kucing. Malu sama Kucing. Sampai sekarang mungkin orang pasti dengernya menggemaskannya seperti apa. Masih. Dan ya itu dia sekarang merubah image dengan remajanya ya. Oke, ini yang mendorong ini ada campur tangan Abang Bastian nggak di lagu ini? Pasti dong. Apa nih? Kayak misalnya aku ngasih, kan waktu itu kita sama-sama sibuk ya. Abang juga fokus ke Kobe Junior. Bukan Kobe Junior, sekarang TBA ya? Grup baru lagi fokus, sama-sama fokus. Jadi paling aku bisa lewat video call, "Abang, Roma lagi recording nih sama kaosnya," gitu-gitu. Terus kayak paling abang kasih masukan aja sih, kayak Roma mungkin nanti di bagian sininya diapain gitu. Abang suportif banget sih. Jadi masih apa ya? Masih mau ngebantuin lah ya. Iya. Pasti. Tapi kapan nih Abang Bastian mau berduet? Ayo abang, langsung bang. Tapi sempat didesak kan? Pengen sih, aku kangen banget karena dulu sempet ada kan salah satu single aku yang duet sama abang. Terus emang banyak yang suka gitu, karena ngeliatnya lucu gitu kan ya, Abang Ade punya lagu bareng. Jadi mungkin nextnya lah ya, timingnya semoga ada lah gitu. Tapi kan terakhir itu masih di anak-anak kan? Masih lagu anak-anak, masih di album Superhero. Nah sekarang kan sudah remaja nih, Abang Bastian tolong ya. Iya betul. Dibantu adikmu ini. Kita bikin karya bareng, abang bareng. Ya siapa tahu dengerin ya. Iya, amin. Oke, selain Abang Bastian ini yang bantu di lagu Ujung Jalanmu Diriku, ada yang lain? Pastinya Papa tuh yang
karena mungkin kan di lagu ini tuh banyak kayak misalnya ada riff and runs-nya, ada improvisasinya gitu kan. Di situ papa yang kayak bilang, "Nak, itu bagus deh, mending kamu pakai yang itu, pakai yang itu." Papa tuh paling gimana ya, paling ngedukung aku banget sih, karena papa juga di dalam studio kan. Jadi papa bisa ikut campur lah gitu. Oke, ikut campurnya gimana? Jadi backing vokal gitu atau? Enggak, paling ya kayak direct aja gitu. Oke, kirain tiba-tiba ada backing vokal. Nanti jadi lagu Batak, bukan lagu galau nanti. Horas gitu kan. Oke, untuk kalian semuanya nih yang pastinya nanti bakalan ngobrol-ngobrol lagi, yang seru-seru lagi bareng Romaria. Sebelum itu kita puterin dulu deh biar nggak penasaran lagunya seperti apa, Ujung Jalanmu Diriku. Dan nanti nyanyi juga ya. Boleh dong. Nyanyi yang mana lah? Nyanyi yang ini apa Malu Sama Kucing? Yang ini dong, masa Malu Sama Kucing. Siapa tahu ya. Oke, ini dia Romaria di Ujung Jalanmu Diriku di Rock FM Bandung. 98,8 Rock FM Bandung, inspirasi gue sahabat mereka semuanya. Sudah dengerin kan lagunya Ujung Jalanmu Diriku dari Romaria. Ya. Yang sekarang Romaria versi remajanya. Remaja. Tapi kalau dengerin menurut Romaria sendiri, dengerin lagu ini enaknya pas ngapain ya? Yang pastinya pas malam-malam, karena aku kayak gitu ya. Aku kan masih tetap suka dengerin lagu aku sendiri, apalagi lagu yang ini kan, karena relate. Aku tuh biasanya dengerinnya malam-malam. Karena malam-malam tuh buat Gen Z tuh time untuk overthinking lah, gitu kan. Overthinking itu pasti malam-malam sebelum tidur kok gue tiba-tiba kangen sama dia ya gitu-gitu. Kan jadi enak kan denger lagu aku. Mau nangis malam gak ada yang ngeliatin. Gaya banget. Saya mengalami itu. Oh gitu, mungkin boleh pakai lagu aku ya nanti nextnya. Saya mau ngegalauin apa masalahnya? Gak apa, ikutin galau aja, gak apa-apa. Galauin apa dulu nih? Saya bingung kalau saya galau nanti di orang rumah mempertanyakan itu. Iya ya? Bener sih sebenarnya. Mempertanyakan kenapa? Ada masalah? Ada cewek lain ya? Nah, bahaya. Waduh. Bahaya. Jangan dong. Pertanyaannya bisa sebulan gak beres-beres. Iya, tapi untuk mungkin ini bisa dibilang relate juga dengan kehidupan sekarang ya. Iya, kalangan umum lah ya. Apalagi Gen Z sekarang ya, yang lagi mencari identitas ya. Iya, sering. Ada kesulitan nggak bawain lagu Ujung Jalanmu Diriku ini? Kalau kesulitan mungkin ada lah pasti ya. Cuman karena aku yang bikin nada-nadanya juga, jadi ya enjoy aja nyanyinya gitu. Karena kan aku bisa ngerasain juga kan. Karena ya itu pengalaman aku. Jadi ya aku nyanyinya sebenarnya sempat hampir pengen nangis gitu sih pas recording, keinget gitu. Cuman ya sekarang udah biasa aja. Gitu. Terus saya mau nanya itu tapi gini. Apa tuh? Kak, nanyanya yang bener-bener aja nih, jangan ke masalah itu tuh. Saya mau nanya nggak enak juga. Ini aja deh ya. Oh iya boleh. Respon orang-orang terdekat ketika dengerin lagu, disodorin dengerin lagu barunya dari Romaria. Kalau teman-teman aku dia, kalau teman-teman yang di sekolah tuh suka banget. Karena kan kita tuh kalau misalnya apalagi pas SMA ya, jadi kita kan suka ngerumpi ngomongin cowok gitu kan. Jadi pas aku kasih lagunya, gue punya lagu baru dengerin nih. Mereka kayak, "Rom, bagus banget Rom, ini mah gue bakal denger." Apalagi kakak kelas. Jadi waktu itu sempat ada acara 17 Agustusan. Terus pas kita lagi break time, hujan kan. Dipasang lagu aku sama kakak kelas. Terus mereka suka. Jadi kita ngegalau bareng gitu kan. Mereka suportif banget. Tapi kalau keluarga juga suportif, tapi abang Babas nih, dia pasti mempertanyakan sesuatu gitu kan. Dia bilangnya, "Kenapa nih? Jadi sekarang kamu udah begitu ya Rama? Kamu sekarang sama siapa sih? Lagi suka sama siapa sih? Ngegalauin siapa sih?" Kalau abang pasti kayak gitu. Sebenarnya responnya seperti itu pertama kali ya. Sebenarnya itu yang mau saya tanyain, tapi agak nggak enak ya pertamanya. Iya, satu lagi. Boleh. Respon si dia dengerin ini. Aku nggak tahu ya, tapi kayak pasti dia tahu kalau, aduh nggak tahu juga sih responnya kayak gimana. Cuman pasti dia dengerin, karena itu full kan titik-titik itunya story aku sama teman-teman aku. Mereka kan juga bantu upload story kan, jadi pasti dia tahu. Cuman nggak tahu ya dia ngerasa apa enggak.
Oke, dan next projectnya bakalan lagunya apakah apa? Slow, ballad? Aku tergantung pendengarnya sih. Kalau emang mereka kasih masukan untuk Romo bikin lagu galau lagi, aku lebih suka kamu gitu-gitulah. Cuman kalau untuk kalau misalnya mereka mau aku untuk coba genre lain, aku juga mau. Karena aku pengennya bisa different kan, bisa beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya aku nyanyi nggak cuma lagu galau, nggak cuma lagu ballad aja gitu. Tapi enak loh kalau lagu galau lagi, emang ini cocok gitu suaranya. Iya, pada bilang gitu sih. Cocok, cuman kalau di sosmed mungkin karena mereka kebiasaan dengar aku lagu R&B, genre-genre R&B gitu. Jadi mereka selalu bilang, "Rom, bikin satu dong lagu R&B" gitu, karena cocok aja gitu menurut mereka, karena mereka suka dengerin lagu R&B. Dan menurut aku karena di Indonesia ini jarang ya, mungkin. Jadi mungkin aku pengen coba. Tapi sekarang kan lagi ngikutin tren nggak? Sekarang musik di Indonesia itu kan banyak yang bergeser ke tahun sebelum-sebelumnya nih. Oh, ya kan? Iya, makanya itu aku pengen kayak gitu. Kan kalau dulu tuh emang R&B tuh yang kayak R&B lagu-lagu siapa ya? Judika yang kau tahu sejak pertama Nah, itu enak banget lagunya. Aku ada terinspirasi dari situ juga. Terus kalau sekarang lagunya Stephanie Poteri yang anaknya Titi DJ yang I Love You 3000 itu juga bagus. Kayak gitu-gitu sih paling aku pengennya sekali ada aja gitu. Tapi saya penasaran kalau misalnya kan lagi trennya musiknya kayak era 90-an gitu kan. Ya kan? Kalau sekarang banyak musisi yang bilangnya city popan lah ya. Ya kan? City popan lah ya. Kalau disodorin dengan lagu dengan nuansa seperti itu, mau gak sih? Mau lah, aku mah. Aku mau banget. Aku mau banget. Karena ya tadi aku udah bilang aku pengen coba genre lain juga. Mau sih, mau. Kalau sih tolong. Tolong ya. Tolong bikinkan dengan nuansa seperti itu ya. Aku mau banget. Oke, dan next ke depannya nih, seorang Romaria pengen seperti apa? Yang pastinya semoga banyak manggung lagi ya. Karena aku kangen vibes-nya. Terus semoga aku bisa bikin karya lebih banyak lagi. Aku pengen fokusin ke dunia musik sih kalau untuk sekarang, karena dari dulu hobi, jadi aku lebih enjoy kayak gitu. Target ke depan? Target ke depan yang pastinya semoga lagu ini meledak ya. Meledak? Iya, biar aku bisa nyanyi di festival mungkin. Ya harus dong. Amin. Harus dong. Mungkin siapa tahu misalnya jangan bulan depan, misalnya minggu depan atau minggu ini atau kita kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu tiba-tiba ada yang ayo isi ini langsung MOU gitu. Iya. Langsung meluncur gitu. Amin. Oke, dan untuk sobat Reka semuanya jangan lupa untuk request juga Romaria dengan ujung jalanmu diriku ya di Rock FM Bandung. Oke. Next project. Ada lagu-lagu baru? Pasti dong. Aku pengen bikin mini album mungkin ya. Cuman kalau untuk nextnya paling single lagi sih, lagu-lagu dulu ya. Lagu dulu ya. Jadi kumpulin aja dulu single-singlenya ya. Iya, nanti kalau udah terkumpul mungkin ada mini album, nanti tinggal nama satu kan. Amin. Ya kan? Terus udah banyak-banyak dibikin album kan, kita nggak tahu ya. Lagi siapa tahu kan, jadi berarti ini kalau dibikin album berarti album kedua dong ya. Iya, bener. Ataupun album pertama di era atau di identitas remaja. Yes. Benar kan? Bisa dibilang seperti itu. Wah, ini kayaknya bakal menarik juga nih. Saya mau nantangin juga deh. Saya juga penasaran. Ini kan kalau nyanyi lagunya Malu Sama Kucing versi anak-anak tuh kan suasana vibes-nya beda ya. Iya, benar. Udah kena banget lah itu ya. Nah, ini saya mau dengerin deh refnya dulu deh. Refnya aja. Tapi lagunya Malu Sama Kucing. Iya, boleh. Versi remaja ya. Versi remaja. Gimana? 1, 2, 3. Jadi anak manis gak boleh menangis, malu sama kucing. Meong, 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 ayolah bernyanyi, gak boleh bersedih, malu sama kucing. Meong, meong, meong. Itu dia versi sekarang, guys. Versi sekarang ya. Tapi kalau dibikin itu kan dibikin, saya kebayangnya kalau dibikin versi yang baru yang sekarang ini lucu deh.
Waktu itu sempet aku bikin aransemennya, terus aku cover juga kan, terus banyak yang kaget. Ternyata bisa juga ya diginiin lagunya gitu. Iya, juga kaget. Oh bisa ya kayak gini. Tapi dengan suasananya akustikan, R&B mungkin bisa. Iya, yang lebih kayak asik gitu lah. Bisa aja tuh kayak gitu ya. Mungkin nextnya. Iya boleh. Jadi ide tuh. Dan untuk sobat rekan semua jangan lupa ya nanti cek juga di YouTube channelnya Raka FM Bandung untuk keseruan di obrolan kita ya bareng Romaria ya. Dan setelah ini mau nyanyi dulu deh ya. Boleh dong. Untuk sesi terakhir ini nanti di Raka FM Bandung. Tapi sebelum itu saya mau puterin dulu deh satu lagu lagi dengan Romaria yang Ujung Jalanmu Diriku untuk di sesi ini. Oke, stay tune terus di Raka FM Bandung. 98,8 FM Bandung, inspirasi gue sahabat Reka semuanya. Sesi terakhir yang pastinya bakalan nyanyi sekarang ya. Boleh dong. Tapi sebelum nyanyi nih, mungkin apa ya? Ini kan transisi dari anak-anak ke remaja lah ya. Ada kesulitan nggak? Kalau aku perubahan sih, transisi? Enggak ya, karena mungkin udah terbiasa dari aku cover jadi kayak masih nyanyi karena salah satu hobi aku juga. Jadi mungkin sampai sekarang masih enjoy. Oke. Belum ada tekanan, puji Tuhan lah, jangan sampai ya. Jangan ya. Tapi kalau menurut fans, iya, ada pesan atau pernah dikritik gitu? Kalau dikritik kayaknya sih belum ya, kayaknya belum. Puji Tuhan belum. Jangan sampai lah ya. Pasti tapi kayaknya ada lah. Kalaupun ada kritikan, kalau ada kritikan pun yang pastinya membangun lah ya, bukan menjatuhkan lah. Jangan sampai seperti ada itu. Ada bedanya lah kritikan. Ya gitu. Betul. Jadi ya mungkin para fansnya jangan sampai ya gitu, jangan gitu banget lah ya. Kritik boleh, tapi harus ada ya apa ya, menjadi manfaat buat Romaria sendiri ya. Iya. Oke, satu kata buat Romaria mungkin bisa dijawab, musik buat Romaria itu apa? Hidupku, boleh nggak? Bisa lah. Bisa kan? Bisa. Satu kata, hidupku. Tapi kalau tanpa musik nggak hidup. Nggak hidup. Aku mau masak, mau mandi aja aku harus dengerin lagu. Sepertinya musik tuh udah jadi kebutuhan wajib. Betul. Ya, sekarang tanpa musik tuh hampa lah. Gitu. Wow, hampa. Kalau menurut aku tuh musik tuh udah gitu, udah penting banget lah. Udah penting banget ya, jadi seperti kebutuhan sehari-hari ya. Iya. Karena kalau nggak ada musik gimana gitu ya. Hampa guys. Hambar. Oke, baiklah sahabat Reka semua, terima kasih ya untuk Romaria ya semuanya. Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar sahabat Reka semuanya buat dengerin lagunya yang baru ini. Pokoknya jangan lupa untuk dengerin single terbaru aku, udah keluar di all DSP. Oke. Di mana-mana sudah keluar dan juga ada visualizernya, Kak. Nah, tadi itu di YouTube On Arise. Jangan lupa untuk dengerin, guys. Menjadi teman galau kalian semua. Oke, teman galau ya. Teman galau. Mau sekarang lagi mendung-mendung gimana? Bentar lagi hujan. Pas banget nih. Sambil ngopi, ngerjain kerjaan, tugas-tugas, netesin air mata aja. Kan galau ya. Berat. Oke, terima kasih untuk sahabat Reka semuanya yang sudah mantengin dan penasaran. Tadi kan kalau udah lagunya Malu Sama Kucing ya, cara live-nya biarpun sepotong ya, ref-nya aja biar tahu perbedaannya. Dan sekarang mau nyanyiin lagunya Ujung Jalanmu Diriku yang terbaru ini secara live juga di Raka FM Bandung. Stay tune terus di Raka FM Bandung dan ini dia Romaria dengan Ujung Jalanmu Diriku. Terlanjur hati menaruh kasih kepadamu yang telah pergi, yang entah kemana angin membawa arah, ke suatu tempat kau berlabuh, saling menjaga, bertegur sapa, indah tutur kata, menguap ke awan, semata kenangan.
Lakukan yang kau mau, taklukkan duniamu, oh kasihku. Cari aku lagi di saat kau letih, bila takdir kita kan menyatu. Tentu waktu yang jadi penentu. Ujung jalanmu diriku. Saling menjaga, bertegur sapa, indah tutur kata, menguap ke awan, semata kenangan. Lakukan yang kau mau, taklukkan duniamu, oh kasihku. Cari aku lagi di saat kau letih, bila takdir kita kan menyatu. Tentu waktu yang jadi penentu. Ujung jalanmu diriku, biar aku yang mengalah, bukan aku menyerah. Untuk dapatkan hatimu kasih, berlayarlah sejauh yang kau mau, hingga tiba saatnya lagi kita bertemu. Lakukan yang kau mau, taklukkan duniamu, oh kasihku. Cari aku lagi di saat kau letih, bila takdir kita kan menyatu. Tentu waktu yang jadi penentu. Ujung jalanmu diriku. Yes. Ujung jalanmu diriku. Yeay, Thank you. Bye dulu dong. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan Denny pamit ya di sesi hari ini. Nantikan sesi yang lainnya yang pastinya di Rak FM Bandung. Stay tune terus di Rak FM Bandung.